Halo, salam damai sejahtera, salam Maranatha. Apa kabar pendengar Mutiara Kebenaran yang dikasihi Tuhan? Moga-moga Anda semua dalam kondisi jiwa yang sehat di dalam Tuhan. Dan tentunya secara fisik saya doakan Anda semua juga baik-baik saja. Namun, yang paling penting adalah rohani kita baik di hadapan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa para pendengar Mutiara Kebenaran sekalian adalah orang-orang yang rindu untuk belajar firman Tuhan. Oleh karena itu Anda berada dalam acara ini. Dan saya Dr. Steven Einstein Liao, salah satu gembala sidang dari GBA Grafe, siap untuk bersama-sama kita membuka firman Tuhan untuk belajar. Dan hari ini kita sudah sampai di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua. Nah, kalau Anda tiba-tiba mendengar khotbah ini atau rekaman ini dan Anda tidak tahu, sebenarnya ini adalah satu seri yang sangat panjang. Ini adalah program Mutiara Kebenaran kita. Dan dalam program ini kita membahas satu pasal Alkitab dalam satu sesi, kira-kira begitu. Kecuali kalau pasalnya terlalu pendek, kadang-kadang kita gabung dengan pasal lain. Atau kalau pasal yang terlalu panjang, bisa juga kita pecah menjadi 2. Dan kita mulai dari kitab Kejadian. Jadi kalau Anda baru-baru ini saja bergabung dengan Mutiara Kebenaran, dan Anda sampai di 2 Raja-Raja pasal 2 yang akan kita bahas hari ini, ketahuilah bahwa Anda sebenarnya bisa mendapatkan mulai dari kitab Kejadian. Ya. Dan memang seri ini sudah berlangsung cukup lama. Sudah, saya tidak tahu ya, bertahun-tahun yang jelas. Dan kitab Kejadian saya rekam sudah banyak tahun yang lalu. Jangan-jangan sudah 10 tahun, saya tidak tahu juga. Tidak saya ingat-ingat. Tetapi kita sudah sampai di 2 Raja-Raja pasal 2. Oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita. Cara terbaik untuk mengikuti Mutiara Kebenaran adalah dengan Anda membuka Alkitab bersama dengan saya. Kita mengecek, kita membaca perikop-perikop itu bersama-sama. Namun kalau Anda tidak bisa melakukan itu, mungkin Anda sedang di mobil mendengarkan ini, atau Anda sedang dalam satu dan lain hal, karena secara audio memang bisa saja mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan sambil melakukan hal-hal lain. Walaupun jauh lebih indah adalah kalau Anda bisa membuka firman Tuhan bersama dengan saya. Namun kalau Anda tidak bisa, silakan dengarkan dan Anda nanti bisa baca sendiri di kemudian waktu perikop-perikop yang dimaksud, atau Anda menyelidikinya sendiri lebih lanjut lagi. Nah, sebelum kita membaca dan masuk dalam penjelasan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami dengan hati yang penuh sukacita, penuh dengan rasa ajaib akan keselamatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami yang telah memberontak, kami yang kecil, kami yang lemah, namun Engkau begitu mengasihi kami, begitu telah menciptakan kami sesuai dengan gambar dan rupa-Mu. Kami kehabisan kata-kata Tuhan. Dan bahkan bahwa kami bisa Engkau tuntun melalui firman-Mu, itu adalah suatu kehormatan, suatu privilege bagi kami yang tak ternilai. Dan kiranya Engkau menolong kami bisa belajar firman-Mu dengan baik pada hari ini. Kami minta tuntunan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. 2 Raja-Raja masih melanjutkan sejarah dari Israel dan Yehuda. Tapi penekanan di 1 dan 2 Raja-Raja ada banyak di kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel. Sedangkan kalau di kerajaan selatan atau Yehuda itu banyak sekali nanti penekanannya di 2 Tawarik. Bahkan 1 dan 2 Tawarik tidak bicara mengenai Israel yang di utara, bahkan dia hanya fokus kepada yang di selatan. Sedangkan 1 dan 2 Raja-Raja berbicara mengenai dua-duanya. Walaupun ada penekanan yang besar kepada pelayanan 2 orang nabi di utara, yaitu Nabi Elia yang kita sedang membahasnya saat ini, dan juga Nabi Elisa. Oke. Nah, terakhir kita melihat bagaimana Elia di pasal 1 itu di sesi yang lalu, dia menubuatkan kematian Raja Israel yang adalah anak Ahab, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Ahazia. Ya, Ahazia. Jadi Ahab mati sesuai dengan nubuat firman Tuhan juga. Kemudian Ahazia anaknya menggantikan dia, tapi Ahazia juga jahat, dan kita sudah lihat di pasal sebelumnya dia sakit, dia bukan minta tolong pada Tuhan, dia minta tolong pada Baal Zebub, saudara. Dewa lalat, bayangkan ya, Anda minta tolong pada dewa lalat di Ekron di sana. Dan Elia juga mengkonfrontir dia dan berkata, "Hei, engkau tidak benar dan engkau mestinya adalah pemimpin umat Tuhan."
Dan kesesatan Ahazia karena posisi dia sebagai raja bukan hanya berpengaruh kepada dirinya sendiri, tapi berpengaruh juga kepada bangsa yang dia pimpin. Oleh karena itu hukuman terhadap dia lebih berat. Oleh karena itu juga Tuhan berkata di Yakobus, jangan banyak orang yang ingin menjadi guru atau pemimpin rohani, saudara. Kalau Anda ingin menjadi guru pemimpin rohani, itu hal yang indah. Tetapi Anda akan dituntut suatu standar yang lebih tinggi, karena kesalahan-kesalahanmu akan berimbas pada orang-orang yang engkau pimpin. Dan oleh karena itu Ahazia, Tuhan bilang kau akan mati, dan dia mati. Nah, itu adalah pelayanan terakhir Elia yang kita baca di pasal 1 dari 2 Raja-Raja. Nah, masuk ke pasal 2, di sini kita akan melihat ini berbicara mengenai akhir dari pelayanan Elia. Sesudah suatu perjalanan yang cukup panjang dari 1 Raja-Raja, di mana dia bernubuat dengan luar biasa mengenai tidak adanya hujan, ya, bagaimana dia di Gunung Karmel berperang atau bertarung dengan nabi-nabi Baal dan Asyera dan lain sebagainya, dan mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Banyak sekali ya urusan dia dengan Isabel, dengan Ahab. Ya, dia pernah depresi tapi bangkit kembali. Maka di pasal 2 ini kita akan temukan akhir dari pelayanan dia. Nah, kita akan langsung baca saja. Ayat 1. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Oke, kita sampai sana dulu, sampai ke ayat yang ke-7. Jadi, tiba waktunya bagi Elia untuk menyelesaikan pekerjaan dia di muka bumi ini. Dan rupanya Tuhan menyingkapkan baik kepada Elia maupun Elisa, dan ternyata bukan hanya kepada Elia dan Elisa, tapi juga kepada orang-orang lain yang disebut sebagai rombongan nabi di sini. Nanti kita akan bahas siapa mereka. Tuhan menyingkapkan bahwa Elia akan diangkat ke sorga, saudara kasih Tuhan. Dan ya ini hal yang luar biasa sekali rupanya. Ya karena biasanya orang akan mati ya pada akhir hidupnya, tapi Elia dia masih kuat sepertinya di sini. Kita tidak tahu umur dia berapa, tapi tidak ada masalah dengan kesehatannya. Tapi Tuhan berkata, oke, waktumu sudah tiba, engkau akan diangkat ke sorga. Dan engkau akan meninggalkan dunia ini. Engkau akan pergi. Oh, sudah kasih Tuhan. Nah, kalau misalnya seseorang diberitahu, misalnya hari ini, misalnya Anda diberitahu bahwa waktu Anda di dunia saat ini sebentar lagi akan selesai. Maka apa reaksi Anda? Gitu kan? Apa reaksi Anda kalau Anda dikasih tahu bahwa hari-harimu, masa-masa hidupmu di dunia ini segera akan berakhir? Oh, sudah kasih Tuhan. Saya yakin banyak orang di dunia ini akan merasa sangat sedih. Banyak orang akan merasa, oh kenapa hidupku sudah hampir berakhir? Ya, mungkin dia masih berpikir, oh saya masih ada banyak yang saya mau lakukan. Saya masih ada banyak yang saya masih mau nikmati. Saya masih ada banyak kesenangan, banyak tempat yang aku mau jelajahi dan sebagainya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, tidak demikian dengan Elia. Ya, Elia tahu bahwa dia akan naik ke sorga, ya. Dan Elia, kenapa Elia tidak khawatir dan sebagainya? Karena dia tahu persis dia akan kemana, saudara. Banyak orang di dunia ini mereka begitu takut dengan kematian karena mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Mereka hanya berpikir mereka akan kehilangan apa, ya. Dan kematian itu menakutkan karena
uh, kita tahu bahwa setelah seseorang mati, ya tubuhnya kan terbaring gitu, dan tubuhnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia kehilangan kenikmatan di dunia ini, dia kehilangan orang-orang di dunia ini, dia kehilangan ya kesempatan-kesempatan di dunia ini. Tapi karena mereka tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian, maka mereka takut. Ya, tetapi Elia tidak takut. Mengapa? Karena Tuhan sudah kasih tahu dia di sini, dan dia punya iman bahwa setelah dia mati, atau bukan mati bahkan di sini, bahwa ketika hidupnya di dunia ini selesai, tidak dikatakan mati ya, ketika pelayanan dia, hidup dia di dunia ini selesai, dia akan ke sorga. Ya. Dia akan ke sorga, dan memang hilang, hal-hal di dunia ini hilang, kesempatan di dunia ini hilang, habis. Teman-teman di dunia ini ya tidak ketemu lagi untuk sementara waktu minimal. Makanan atau apapun hal-hal kekayaan dan lain sebagainya di dunia ini hilang, tetapi karena dia tahu persis dia akan ke sorga, maka dia sebenarnya menukarkan itu untuk hal yang jauh lebih baik. Dia menukarkan itu dengan kemuliaan, dia menukarkan itu ya, kenikmatan dunia ditukar dengan kenikmatan sorga. Dan persahabatan di dunia ini yang akan hilang untuk sementara waktu, tapi bertemu dengan orang-orang lain di sorga yang sudah mendahului dan lain sebagainya. Oh, saudara kasih Tuhan. Jadi tidak ada ketakutan pada Elia. Dan demikian juga mestinya, ini adalah pelajaran bagi kita hari ini, bahwa kalau misalnya diberitahu kepada kita bahwa, hey, masa hidupmu di dunia akan berakhir. Ya, bagaimana kita meresponnya? Nah, ini tergantung pada iman kita sekali lagi. Dan bagi orang yang sudah mengenal Yesus Kristus, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan bagi orang Kristen, bagi orang yang mengenal Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya yang sudah mati dan bangkit kembali dengan tubuh kemuliaan. Dan kita punya iman bahwa kita akan mengalami hal yang sama. Dan ketakutan akan kematian tidak lagi menghantui kita mestinya. Nah, apalagi Elia di sini mentipologikan sebagian orang Kristen yang akan mengalami pengangkatan juga, ya, karena nanti kita akan lihat Elia tidak akan mati, ya kan? Elia katanya akan dinaikkan ke sorga dalam angin badai. Nah, di dalam Ibrani memang ada suatu perkataan di sini. Kalau kita buka Ibrani pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-27. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, katanya di sini. Jadi manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Nah, ada sebagian orang berkata, kalau begitu ya semua manusia harus mati satu kali. Tetapi ini bukanlah suatu aturan yang absolut, karena ada pengecualiannya. Ada pengecualiannya, yaitu contohnya Henok di dalam Perjanjian Lama. Henok tidak mati karena dia berjalan dengan Tuhan. Anda buka lagi Kejadian pasal 5. Dia berjalan dengan Tuhan, kemudian dia tidak ada lagi sebab Tuhan mengambil dia, katanya. Ya, kemudian Elia, terutama yang akan kita lihat di pasal ini, 2 Raja-Raja pasal 2, dia akan diangkat ke sorga. Dan sebenarnya ini mentipologikan atau menjadi gambaran, maksudnya gambaran ke depan, bahwa ada satu generasi orang Kristen yang tidak akan mengalami kematian juga, yaitu orang Kristen yang diangkat oleh Tuhan. Dan itu yang kita nantikan. Dan itu dinyatakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Saya akan bukakan 1 Korintus 15, saya baca ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya. Nah, perhatikan kan, ini suatu rahasia. Artinya rahasia itu apa? Kalau rahasia kok dikasih tahu Paulus? Bukan. Ya, rahasia itu maksudnya sesuatu yang di Perjanjian Lama belum disingkapkan, tetapi di Perjanjian Baru disingkapkan. Dan itu adalah mengenai kedatangan kembali Yesus Kristus mengangkat orang percaya. Itu belum disingkapkan di Perjanjian Lama, tapi disingkapkan di Perjanjian Baru. Contohnya di 1 Tesalonika pasal 4. Kemudian di 1 Korintus 15 ini juga, ya. Jadi ada suatu penyingkapan baru, suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Jadi sekali lagi, yang di Ibrani 9 itu adalah suatu aturan umum, ya, bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Tetapi di sini jelas bahwa tidak semua orang akan mengalami kematian. Tetapi apa yang terjadi, katanya? Tetapi kita semuanya akan diubah. Kita semua maksudnya orang yang percaya di sini. Jadi semua akan diubah, baik yang sudah mati maupun generasi yang
pada saat Yesus datang kembali. Jadi 1 Tesalonika pasal 4 memberitahu kita bahwa kita menantikan saatnya Yesus akan turun dari sorga, ya, turun ke langit, kemudian akan mengangkat naik orang-orang yang percaya padanya. Nah, yang diangkat naik duluan adalah orang yang sudah meninggal. Ya, tubuhnya akan diangkat naik. Kemudian yang masih hidup akan diangkat naik juga. Nah, ini kita sebut sebagai pengangkatan, atau dalam bahasa teologinya rapture, yang berasal dari kata Latin ya, rapturo, dan itu berarti bahwa kita seperti diangkat, direbut dari dunia ini. Ya. Jadi semuanya akan diubah, semua orang percaya akan diubah, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Nah, Elia adalah gambaran akan itu di perjanjian lama. Jadi kita kembali lagi ke 2 Raja-Raja pasal 2. Jadi kembali lagi, apakah Anda sudah siap kalau dikatakan, hey, waktumu di dunia sudah mau habis. Nah, kita apa? Kita senang, kita bahagia, atau kita sedih? Nah, ini tergantung ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita sudah banyak menumpuk harta di sorga, ya, kalau kita penuh dengan kegirangan akan Tuhan, kalau kita seperti Paulus dikatakan menanti-nantikan kedatangan Tuhan, maka itu akan menjadi suatu hal yang berbahagia. Baik itu mau waktu kita habis di dunia ini karena kematian, nggak masalah juga. Nah, saya bukan berkata bahwa orang Kristen adalah orang yang cari mati, tentu tidak, saudara-saudara. Kita menghargai kehidupan yang Tuhan berikan, dan kita mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Dan kalau kita masih diberikan hidup, itu berarti itu adalah untuk Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan, dan kita bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan. Namun kita menikmati hidup, kita menghargai hidup, tapi kita juga tidak takut akan kematian. Atau lebih bagus lagi, kalau kepergian kita dari dunia ini adalah melalui pengangkatan. Wow, itu lebih indah lagi. Saya nanti-nantikan itu. Saya sangat mengharapkan itu, bahwa Tuhan, ya, kalau perlu saya tidak perlu mati, kalau bisa saya tidak perlu mati, tapi Engkau datang dalam masa hidupku. Namun, ya tentu saya tidak bisa egois, karena hampir semua generasi Kristen, ya mulai dari generasi pertama, dari Paulus dan sebagainya pun, menanti-nantikan dan mengharapkan rapture itu terjadi pada masa mereka. Ya, saya juga menantikan rapture terjadi di masa saya, begitu. Dan kalau kita lihat tanda-tandanya, atau istilahnya kondisi global, kondisi dunia itu sudah sangat dekat sudah dengan Tuhan, ya. Kita tidak punya banyak waktu untuk membahas semua itu, karena kita hanya punya 1 jam di sini untuk satu pasal ini saja. Tapi mengenai eskatologi dan memahami akhir zaman dan sebagainya sangat penting sekali. Oleh karena itu, Anda perlu berada di gereja yang alkitabiah yang mengajarkan ini dengan tepat, ya. Oke, jadi kembali lagi ke 2 Raja-Raja. Elia, Tuhan kasih tahu kamu akan diangkat naik ke sorga di sini. Gambaran akan kita suatu hari pun akan diangkat naik, generasi itu, dan sudahkah kita siap? Nah, lalu kalau misalnya kita tahu bahwa masa hidup kita di dunia ini terbatas, dan sebenarnya kan benar ya, kita semua masa hidup di dunia kita terbatas, hanya terbatasnya berapa lama? Apakah tinggal beberapa hari, tinggal beberapa bulan, tinggal beberapa tahun? Maksimum kita tinggal berapa puluh tahun kan? Ya, itu maksimum gitu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, dan Elia di sini dia tahu masa dia akan berakhir, dan dia tetap melakukan hal-hal yang dia tetap berjalan dengan Tuhan. Intinya dia tetap berjalan dengan Tuhan, dan dia melakukan pelayanannya. Ingat, salah satu pelayanan dia yang Tuhan berikan pada waktu dia ada di Gunung Sinai. Ingat waktu dia depresi di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke 19 di situ, dan Elia depresi, dan dia disuruh Tuhan ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai, dan akhirnya Tuhan kasih dia tugas, ya. Dan salah satu tugas dia adalah mempersiapkan penerusnya, yaitu Elisa, gitu. Jadi itu yang Elia lakukan di sini. Elia mempersiapkan penerusnya Elisa, dan kita akan melihat di sini bagaimana Elia menguji Elisa, ya, dari tempat ke tempat, tapi sambil intinya Elia tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan, dan itu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada beberapa tempat yang dia kunjungi di sini. Pertama, dia mulai dari Gilgal katanya. Kalau kita lihat lagi di ayat 1 kan. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Nah, Gilgal adalah tempat, kalau Anda lihat sejarah Alkitab, Gilgal adalah tempat perkemahan pertama Israel waktu mereka menyeberang dari Sungai Yordan dipimpin oleh Yosua. Anda masih ingat kan? Itu ada di kitab Yosua, dan
waktu orang Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, ya mereka 40 tahun di padang gurun, akhirnya Musa harus mati tanpa masuk ke Kanaan, dan Yosua yang memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan. Nah, begitu mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka berkemah pertama di Gilgal. Nah, sehingga Gilgal itu adalah suatu tempat yang boleh kita bilang tempat permulaan, itu tempat the place of beginning, ya, tempat permulaan, dan disitulah orang Israel memasuki tanah Kanaan pertama kali dan sebagainya. Dan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya ini melambangkan ya mula-mula perjalanan kita bersama dengan Tuhan, ya. Dan di manakah mula-mula perjalanan kita bersama dengan Tuhan? Ya pada saat kita percaya, pada saat kita sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu adalah suatu momen, suatu insiden gitu kan dalam hidup kita yang indah, karena pada saat itulah kita lahir baru, saudara kasih Tuhan. Ya, sama seperti kelahiran jasmani kita bisa ingat-ingat. Ada sebagian orang yang dia tidak ingat persis kelahiran fisiknya, mungkin karena nggak ada yang kasih tahu dia dan lain sebagainya. Demikian juga ada orang yang mungkin tidak terlalu ingat kapan dia lahir baru, ya, tapi setiap orang yang diselamatkan pasti ada suatu momen dia lahir baru, ya, entah dia ingat persis saatnya atau tidak. Saya sendiri sering mengingat, ya, momen-momen saya membuat keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan itu adalah pada bulan November tahun 94, saudara kasih Tuhan. Ya, November tahun 94. Pada waktu itu saya di Amerika pada waktu itu sebagai seorang remaja, dan dan saya ingat benar itu adalah suatu malam kebaktian doa. Jadi Rabu malam, ya. Nah, tanggal persisnya saya tidak tahu persis, tapi saya bisa cek mungkin di kalender di tahun itu begitu. Dan pada waktu itu, pada malam itu di kebaktian doa, dan kami ada grup remaja waktu itu, dan saya pada malam itu memutuskan bahwa saya sudah bergumul, ya, sudah berbulan-bulan saya bergumul waktu itu mengenai apakah saya benar-benar sudah diselamatkan, karena saya sudah Kristen, saya sudah statusnya sudah Kristen lah istilahnya, gitu kan. Apakah Kristen sejati atau tidak, justru saya ragu waktu itu, ya. Apakah saya hanya ikut-ikutan karena saya anak orang tua yang Kristen, apalagi saya anak dalam tanda kutip hamba Tuhan, dan saya sudah ikut sekolah minggu dari kecil, dan saya sudah di gereja, ya, dari lama, ya, dan saya ke sekolah Kristen dan lain sebagainya, dan saya tiap minggu juga ke gereja. Tapi saya bertanya, apakah saya sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Ya, apakah saya pernah benar-benar dalam hati saya berseru kepada Dia untuk minta Tuhan menyelamatkan saya? Nah, itu saya bergumul. Saya merasa jangan-jangan belum, tapi ada suatu keengganan, ya, suatu kesombongan untuk berkata, ya saya mau mulai dari sekarang gitu, seolah-olah saya kok kamu baru mulai sekarang sih gitu. Dan kadang-kadang saya banyak juga memikirkan apa kata orang kalau misalnya saya berkata bahwa saya baru diselamatkan saat itu dan lain sebagainya. Namun saudara Tuhan, pada Rabu malam itu saya membuat keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Dan itu adalah dalam tanda kutip, ya, Gilgal bagi saya itu adalah suatu tempat permulaan, ya. Ingat bahwa Kanaan sering menggambarkan macam-macam, ya. Kanaan menggambarkan keselamatan, ya. Kanaan bisa juga menggambarkan masuk sorga, atau Kanaan bisa juga menggambarkan permulaan atau hidup di dalam Tuhan di situ. Nah, jadi kapan kita mulai hidup di dalam Tuhan? Ya, ketika kita menyeberang sungai Yordan di situ kan. Ketika kita menyeberangi pembatasan antara orang yang di luar Tuhan dengan orang yang di dalam Tuhan, yaitu ketika kita percaya dan kita menjadi lahir baru. Dan mereka mulai dari Gilgal. Nah, kemudian mereka dari sana pergi ke Bethel, katanya di sini, ya, pergi ke Bethel. Nah, Bethel adalah apa? Bethel adalah ini juga tempat yang sangat bersejarah, saudara. Mulai dari Yakub, masih ingat waktu Yakub lari dari Esau, ya, bapak ibunya suruh dia, ya kamu pergilah ke Padan Aram, ke ini Laban, ya, pamanmu. Dan Yakub bermalam di tempat namanya Bethel. Waktu itu belum Bethel namanya, waktu itu namanya Luz. Tapi nama Bethel diberikan berikutnya, karena Bethel itu artinya Bethel, artinya rumah Allah, dan di situ Yakub mendapatkan mimpi, mendapatkan pewahyuan. Ya, jadi kita melihat bahwa Bethel adalah tempat pewahyuan, saudara Tuhan, tempat pewahyuan. Dan sesudah kita percaya kepada Tuhan, maka kita memerlukan penyingkapan dari Tuhan, kita memerlukan wahyu dari Tuhan yang ada dalam bentuk Alkitab pada hari ini. Ya, artinya kita perlu belajar, kita perlu bertumbuh.
Kita perlu tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Itu sangat penting sekali bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Anda perlu berada dalam Alkitab. Ya. Anda perlu berada dalam firman Tuhan. Anda perlu dipimpin, Anda perlu belajar, Anda perlu bertumbuh. Ada banyak sekali. Kadang-kadang saya khawatir ya kalau ada selebriti yang bilang, oh saya jadi Kristen dan sebagainya. Saya khawatir ini bakal bertumbuh atau tidak. Gitu. Apakah dia akan diajar di dalam firman Tuhan atau tidak? Karena kalau dia tidak bertumbuh, ya, dia bisa seperti benih yang ditabur entah di tanah yang berbatu-batu yang akhirnya tidak ada akar dan segera setelah ada tantangan dan sebagainya dia akan segera runtuh di situ. Atau menjadi yang jatuh di tanah yang bersemak-semak, ya akhirnya dihimpit oleh hal-hal lain. Oh, saudara kasih Tuhan, tapi seseorang perlu bertumbuh. Betapa penting firman Tuhan, ya. Barulah dia bisa dikuatkan. Oh, siapa saya sebenarnya? Nah, siapa Tuhan? Apa yang Tuhan sudah lakukan? Apa kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan dan lain sebagainya. Battle tempat pewahyuan di sini, dan kita sudah punya wahyu. Kita jangan mencari wahyu yang aneh-aneh, saudara. Jangan mencari, oh saya mau mimpi dari Tuhan, saya mau mendengar suara Tuhan. Tidak. Tuhan sudah nyatakan firman-Nya, wahyunya di dalam apa yang kita pegang di tangan kita, yaitu Alkitab. Ya, dan kita belajar dari Alkitab. 2 Timotius pasal 3 saya bacakan di sini. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita perlu tulisan yang diilhamkan Allah ini. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke, battle sudah ngasih Tuhan. Battle. Dan kemudian dari battle mereka pindah lagi. Ya, mereka pindah lagi ke Yeriko. Nah, Yeriko juga tempat yang sangat bersejarah di sini tentunya. Yeriko adalah tempat pertarungan pertama Israel tentunya ya. Pertarungan pertama Israel di negeri Kanaan, kota pertama yang mereka taklukkan. Jadi ini adalah tempat peperangan, sudah tempat peperangan. Dan sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bertumbuh, maka kita harus masuk di dalam peperangan rohani. Kita mulai melayani Tuhan, kita menang atau kita berperang melawan godaan dunia ini, dan kita melancarkan peperangan rohani dengan menginjil dan bersaksi dan lain sebagainya. Ini adalah tempat melayani dan lain sebagainya. Ya. Jadi ya itu adalah tempat peperangan, dan tidak ada orang Kristen yang tidak ada dalam peperangan, saudara. Semua orang Kristen ada dalam peperangan rohani, hanya mereka sadar atau tidak sadar saja. Dan kalau Anda tidak sadar Anda dalam peperangan rohani, maka Anda terbuka untuk diserang, dan Anda tidak maksimal, tidak melakukan yang maksimal bagi Tuhan, begitu. Karena mestinya kita sebagai orang Kristen kita sadar bahwa kita ada suatu misi untuk memenangkan sebanyak mungkin orang, misi untuk mengedepankan kemuliaan Tuhan, mengedepankan kekudusan dalam dunia ini. Tapi kalau kita tidak sadar, ya kita bengang-bengong saja sudah kasih Tuhan, dan kita tidak awas ketika dunia menyerang kita dengan percabulan, dan kita ketawa-ketawa saja ketika otak kita diserang oleh dunia ini dengan pornografi ya nggak harus porno yang kayak terang benderang, tapi orang bilang soft pornografi ya yang muncul dalam berbagai bentuk, tapi itu adalah percabulan, dan kadang-kadang kita ketawa-ketiwi saja, anggap malah lucu ya, atau cuci mata dan lain sebagainya. Padahal kita tidak sadar bahwa kita sedang ditikam, kita sedang diserang adalah panah-panah api dari si jahat, dan banyak hal lain lagi, saudara. Ya, kesombongan dan konsep-konsep dunia ini yang dipakai untuk menyerang kita. Jadi kita tidak awas bahwa, saya sedang dalam peperangan ini, saya sedang dalam garis depan sebenarnya, dan kadang-kadang kita bilang, saya tidak mau tahulah, saya tidak mau urus hal-hal begini ya. Ya itu salah kita, itu bodoh-bodohnya kita ya, kita tidak mau tahu, tapi kita sedang diserang sebenarnya. Dan akhirnya kita menjadi tidak berguna 100% bagi Tuhan ya. Dan belakangan kita akan menyesal ya. Kadang-kadang ketika kita ada di tengah-tengah semua itu, seperti benih yang tadi jatuh di semak-semak duri, apa katanya, tipu daya dunia, tipu daya kekayaan, ya, tipu daya
kesenangan dunia ini menghimpit kita sehingga kita tidak memikirkan hal-hal rohani. Ya, kita hanya memikirkan kepuasan daging untuk sementara saja, tanpa kita melihat kekekalan. Gitu. Tapi kita harus sadar bahwa kita dalam peperangan sini. Dan terakhir mereka pergi ke Yordan, tentunya mereka pergi ke Sungai Yordan. Dan Yordan adalah tempat apa, saudara? Oh, Yordan ya, ini adalah tadi kita sudah bahas bahwa Yordan adalah pemisah waktu itu orang Israel menyeberangi Sungai Yordan. Dan saya sudah katakan bahwa Kanaan itu bisa menjadi lambang dari dua hal yang berbeda. Ya. Kanaan bisa menjadi lambang dari orang yang tadinya belum diselamatkan, ya, jadi di seberang Yordan, menjadi diselamatkan. Sehingga Kanaan menjadi lambang dari hidup kekristenan. Bisa, saudara-saudara. Tapi, ya, Kanaan juga bisa menjadi lambang dari sorga itu sendiri. Jadi suatu tempat peristirahatan yang sempurna, begitu. Tempat peristirahatan yang kekal, gitu. Jadi Yordan, sebagaimana akan dilihat di sini, setelah mereka menyeberangi Yordan, Elia akan diangkat. Jadi Yordan melambangkan ya akhir dari semuanya, gitu kan? Jadi ya dimulai dari Gilgal, kemudian ke Bethel tempat pewahyuan, ke Yeriko tempat peperangan, kepada Yordan tempat kemenangan, boleh dibilang tempat kemenangan, dan mereka Elia akhirnya akan naik di sana, gitu ya. Nah, tapi coba kita ulang lagi sebelum kita lihat yang di Yordan ini. Kita lihat lagi dari ayat 1 sampai ayat 7 tadi. Hubungan Elia dengan Elisa di sini kan. Elia sedang mempersiapkan Elisa di sini untuk menjadi pengganti dia. Tuhan sudah katakan Elisa yang akan menjadi penggantinya. Dan Elia bilang sama Elisa, ya udah kamu tinggal di sini saja ya. Tapi Elisa tidak mau, saudara-saudara. Elisa menjawab ya dengan konsisten, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, dia ulang di situ beberapa kali di sini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Elisa sungguh-sungguh tidak mau meninggalkan Elia. Dia mau melanjutkan pekerjaan Elia. Dia mau melayani Tuhan. Ya. Dan ini memberikan suatu pelajaran bagi kita bahwa melayani Tuhan haruslah Anda memiliki suatu ketetapan hati, saudara-saudara. Ketetapan hati yang sangat-sangat kuat, ya, karena akan ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, ya, dan di sepanjang perjalanan hidup Anda ada banyak tawaran nanti. Ya. Elia sengaja pergi ke kota-kota ini. Di kota-kota kan biasa ada banyak kesempatan, ya, banyak hal-hal yang menggiurkan di kota-kota ini kan. Bethel, Yeriko. Dan kita tahu bahwa Elisa, tadi waktu kita sudah pernah bahas di satu Raja-Raja, Elisa berasal dari keluarga yang berada, karena waktu dia ditemukan Elia saja dia sedang membajak dengan banyak lembu. Berapa itu? Ada 10 kalau saya tidak salah. Kita balik lagi ke satu Raja-Raja 12 pasang lembu. Wow, 12 pasang berarti berapa? Apakah itu berarti 24 ya? Bisa jadi 24. Dan kemudian dia sembelih, saudara kasih Tuhan. Jadi ini memberitahu kita bahwa keluarga Elisa adalah keluarga yang cukup berada di sini. Jadi dia meninggalkan semua itu untuk melayani Tuhan. Dan Elia intinya yang berkata pada Elisa, kamu serius tidak nih? Ya, kamu boleh meninggalkan aku kalau kamu mau. Tapi Elisa tidak, saudara kasih Tuhan. Ya. Kemudian kita lihat lagi ada tokoh-tokoh lain yang muncul. Di Bethel mereka ketemu yang namanya rombongan nabi. Nah, di dalam bahasa aslinya rombongan nabi ini secara literal adalah putra-putra nabi ya, Bnei Navi. Jadi siapa mereka begitu? Nah, ini memang agak misterius. Siapa mereka? Tapi di LI dia terjemahkan rombongan. Ya, dan istilah rombongan nabi, coba kita lihat di sini. Sebentar ya, saya bacakan dulu. Ayat yang ketiga. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi, Bnei Hanaviim, ya, jadi putra-putra nabi-nabi begitu. Dan ini bukan pertama kali muncul sebenarnya. Ini sudah pernah muncul di pasal 20, 1 Raja-Raja 20, misalnya ayat 35. Seorang dari rombongan nabi berkata kepada temannya, atas perintah Tuhan pukul aku. Dan rombongan nabi ini yang salah satunya dipakai Tuhan untuk memberikan pesan penghakiman kepada Ahab waktu itu, karena dia membebaskan Ben-Hadad. Jadi ada rombongan nabi. Bahkan di zaman Samuel juga sudah mulai, sepertinya ya, sudah mulai ada rombongan nabi
Misalnya waktu Saul dikuasai oleh Roh Tuhan waktu dia kejar-kejar Daud, lalu Tuhan sengaja ambil alih ya pemikiran Saul dan Tuhan bikin dia bernubuat dan sebagainya. Orang bertanya, apakah Saul termasuk rombongan nabi? Jadi sudah dimulai di zaman Samuel, tapi mencapai puncaknya di zaman Elia dan Elisa. Lalu habis Elia dan Elisa, sepertinya rombongan nabi atau Bnei Hanaviim ini mulai menghilang gitu. Dan ada sedikit misteri mengenai mereka sebenarnya, karena tidak banyak yang Alkitab katakan. Tetapi sepertinya mereka ini adalah rombongan orang-orang yang belajar hal-hal rohani dari nabi-nabi begitu. Jadi saya bisa ibaratkan mirip seperti orang-orang di sekolah teologi pada hari ini. Ya, rombongan nabi itu orang-orang yang mengikuti nabi, ya tidak harus mengikuti secara literal, tapi mereka ada di kota-kota tertentu. Ya, misalnya ada di Bethel, ada di Jericho begitu. Jadi sepertinya suatu perkumpulan yang belajar hal-hal rohani. Jadi nabi akan pergi dari kota ke kota, kemudian mungkin mengajar mereka. Ya, mengajar bukan hanya teori, tapi mungkin hal-hal praktis juga, ya, mendisciple mereka, menjadikan mereka murid lah begitu. Sehingga mereka tahu hal-hal rohani, dan kadang-kadang Tuhan juga memakai sebagian mereka menjadi nabi juga begitu. Nah, karena memang Tuhan akan memakai orang-orang yang siap untuk dipakai begitu. Jadi ada padanan dengan mungkin orang-orang yang mempersiapkan diri melayani Tuhan hari ini. Dan bisa jadi dari antara orang-orang ini Tuhan akan membangkitkan nabi berikutnya, nabi besar berikutnya untuk melayani raja-raja Israel, untuk melayani umatnya begitu. Intinya orang-orang ini adalah orang-orang yang siap untuk melayani Tuhan. Mereka berkata mereka mau melayani Tuhan, dan mereka dimuridkan oleh nabi-nabi sehingga mereka menjadi rombongan nabi katanya di sini ya. Rombongan nabi ini rupanya mereka juga dikasih tahu bahwa oleh Tuhan ya, bahwa Tuhanmu akan diambil daripadamu. Ya, dan Elisa bilang, aku juga tahu, diamlah begitu ya. Nah, mungkin maksud mereka kepada Elisa adalah kenapa kamu ikutin Elia terus, dia akan diangkat dari Tuhan loh gitu. Dan mungkin dalam benak mereka kan mungkin ada bahaya di situ. Ada bahaya ketika Elia diangkat, apa yang akan terjadi? Apakah Elisa bisa kena imbasnya atau lain sebagainya? Nah, jadi kita bisa membayangkan bahwa Elisa bukan hanya menghadapi giuran ya, atau apakah dia tergiur atau tidak oleh tarikan dunia ini, tapi juga dia harus menghadapi ya, kadang-kadang mungkin rombongan nabi-nabi ini yang berkata, kenapa kamu mau ikut Elia terus lain sebagainya di sini. Dan itu berulang lagi di Jericho. Mereka tadi kita sudah bahas ya, mereka jalan dari kota ke kota. Jericho tetap tawaran diberikan, baiklah kamu tinggal di sini Elisa ya. Tuhan nyuruh aku ke Jericho, tapi Elisa bilang tidak, aku tidak akan meninggalkan kau. Dan di sana juga mereka ketemu rombongan nabi, dan sekali lagi juga terulang hal yang sama. Dan akhirnya mereka sampai ke Sungai Yordan. Tadi kita sudah baca di ayatnya yang ke-7 di situ. Ayat yang ke-8. Jadi mereka tiba di seberang Sungai Yordan. Sungai Yordan adalah sungai yang besar, apalagi di masa-masa musim hujan, dia akan membludak airnya. Kita baca ayat 8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan padamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Dia memukul air itu lalu terbelah ke sebelah sini dan ke sebelah sana, lalu menyeberanglah Elisa.
Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu, jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah, suruh pergi. Tapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah, iya, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan padamu, jangan pergi. Ya, setelah sampai di sungai Yordan, apa yang terjadi? Tadi kita sudah bahas, sungai Yordan airnya banyak membludak. Tapi Elia mengambil jubahnya, dipukul ke atas air, dan air itu terbelah. Dan seperti dia mengulangi mukjizat yang dilakukan oleh Yosua di sini. Ingat bahwa Yosua juga menyeberangi sungai Yordan pada saat banjir, tapi tidak pakai jubah Yosua waktu itu, melainkan menggunakan para imam yang mengangkut tabut. Ya. Dan ketika para imam itu menjejakkan kaki, airnya surut dan lain sebagainya. Tapi di sini Elia menggunakan jubahnya, dan ini juga mirip dengan Musa. Di mana Musa tentu membelah laut Tebrau, itu air yang lebih banyak lagi, tapi ada banyak sekali paralel antara Elia dengan Musa dalam Alkitab, saudara Tuhan. Misalnya, masing-masing adalah tokoh besar tentunya, ya. Masing-masing melawan penyembahan berhala pada zaman mereka. Masing-masing bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Wow, luar biasa ya. Berbicara dengan Tuhan, ya, masing-masing mendapat makanan yang ilahi dari Tuhan. Ya, Musa dapat mana, Elia ada dikasih makanan malaikat. Ya, mungkin mana juga, kita tidak tahu. Masing-masing membelah air, ya, masing-masing matinya juga sangat misterius. Ya, Musa mati katanya, tapi di atas gunung Nebo, mayatnya tidak bisa ditemukan orang, dan Elia di sini diangkat naik ke sorga. Jadi luar biasa sekali. Dan Musa dan Elia adalah 2 tokoh yang bertemu dengan Tuhan Yesus di atas gunung Transfigurasi di dalam Injil, saudara Tuhan. Jadi ada paralel yang besar antara Musa dan Elia di sini. Jadi mereka menyeberangi sungai Yordan itu, dan Elia bilang sama Elisa, oke, kamu sudah menyertai aku sama ini, apa yang kamu mau, Elisa? Apa yang kamu mau? Nah, jawab Elisa tadi di ayat 9, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. 2 bagian dari rohmu. Nah, apa maksudnya ini, saudara Tuhan? Kadang-kadang ada orang yang berpikir begini, ada orang yang bilang begini, oh itu berarti Elisa mau menjadi 2 kali lebih hebat dari Elia. Bukan itu maksudnya, saudara Tuhan. Itu tidak sesuai dengan paham pada waktu itu, konteks waktu itu ya. Walaupun ada orang yang berkata begini, ada yang menghitung bahwa Elia minimal mukjizat dia yang tercatat ada 7 katanya. Ada 7 mukjizat Elia yang tercatat. Sedangkan mukjizat Elisa yang tercatat ada 14. Sehingga mereka bilang, wah benar nih 2 kali lipat. Tapi itu agak sedikit cocok logi ya. Dan kalaupun benar itu kebetulan. Sebenarnya arti dari mendapat 2 bagian dari rohmu itu mengacu kepada fakta bahwa 2 bagian itu mengacu kepada warisan seorang ahli waris atau warisan dari anak sulung. Jadi pada waktu itu kalau seseorang mati, ya, misalnya dia punya anak, ya kalau dia punya anak sulung ya semua jadi punya anak dia satu-satunya kan. Tapi kalau dia punya beberapa orang anak, biasanya akan ditunjuk siapa ahli warisnya dia gitu, siapa yang dianggap sulung lah begitu, yang meneruskan nama dia dan sebagainya. Nah ini disebut sebagai anak sulung. Nah anak sulung biasanya adalah benar-benar anak sulung. Tetapi kadang-kadang hak kesulungan itu dipindahkan. Jadi hak kesulungan itu dipindahkan kepada anak yang dianggap paling berhak atau paling bagus. Contohnya Yakub, ya anak sulung dia Ruben sebenarnya. Tapi Ruben buat kesalahan, dia selingkuh dengan gundik ayahnya. Sehingga dilompatin oleh Yakub. Akhirnya Simeon dan Lewi juga berbuat kesalahan karena mereka membantai kota Sikem dan sebagainya. Akhirnya dipindahkan oleh Yakub pada Yusuf sebagai anak sulung, dan Yusuf anak sulung, dianggap sulung, dikasih hak kesulungan sehingga dia dapat 2 porsi, 2 bagian. Makanya pembagian wilayah di suku Yusuf itu dibagi menjadi 2 suku Efraim, Manasye. Jadi mereka kayak dapat 2 porsi. Jadi Manasye dan Efraim dihitung sebagai salah satu 2 dari antara 12 suku Israel, sehingga mereka mendapat 2 bagian di situ.
Dan konsep yang sama itu ada di dalam, coba kita lihat di sini ya, Ulangan, Ulangan pasal 21 di sini dari ayat 15 sampai 17, hak kesulungan ini ya. Ya, dan ini mengenai bahwa kalau ada seseorang punya anak dari dua istri, yang satu dicintai, satu tidak dicintai, dia tidak boleh sembarangan kasih hak kesulungan mentang-mentang istri yang dicintai walaupun anaknya lebih kecil lalu dikasih hak kesulungan, tidak boleh gitu kan, harus ada alasan lain gitu. Dan contohnya Yakub sebenarnya ya, dia kasih kepada Yusuf. Memang Yusuf adalah anak dari istri kesayangan dia Rahel, tapi pilihan Yusuf itu sudah benar karena memang Yusuf yang paling cocok ya, karena dia yang menyelamatkan keluarganya dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya semata-mata karena dia anaknya Rahel sebenarnya. Tapi Anda baca di Ulangan 21 ayat 17, ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Jadi ini adalah aturan waktu itu. Jadi misalnya seorang ayah punya 3 anak, contohnya 3 anak laki-laki ya, maka dia harus bagi ini dia jadi 4 bagian. Bagi harta dia jadi 4, 2 dikasih ke yang sulung, 1 kepada yang kedua, 1 kepada yang ketiga. Jadi yang sulung atau yang ahli warisnya istilahnya mendapat 2 bagian. Nah, jadi balik lagi ke 2 raja-raja. Ketika Elisa minta, aku minta 2 bagian dari rohmu, bukan berarti dia pengen 2 kali lipat lebih hebat dari Elia atau segala macam lainnya, bukan. Intinya dia ingin menjadi pewaris dari Elia. Elia, aku ingin mewarisi pelayananmu, aku ingin mewarisi bagaimana engkau dipakai oleh Tuhan, begitu ya. Dan ini signifikan kembali ke tadi rombongan nabi. Jadi sebenarnya rombongan nabi ini semuanya berpotensi siapa yang akan Tuhan pilih, apakah salah satu dari rombongan nabi yang lain, begitu kan. Karena semua rombongan nabi ini mungkin juga mereka juga pengen menjadi penerus dari Elia. Mereka melihat hebatnya Elia dan lain sebagainya. Mereka ingin, Tuhan, biarlah aku yang dipakai selanjutnya ya sebagai penerus Elia. Mungkin banyak orang yang pengen seperti itu, tapi Elisa bilang saya. Dan padahal Elia sudah tahu dari Gunung Horeb bahwa memang penerus dia adalah Elisa, begitu. Namun walaupun sudah disingkapkan oleh Tuhan seperti itu, tidak menutup bahwa ada tanggung jawab manusia di sini ya. Elisa harus menunjukkan dirinya siap, begitu. Makanya dia diuji oleh Elia dari tadi kan. Apakah kamu siap nih? Apakah kamu mau terus bersama dengan saya dan lain sebagainya. Dan ya, ada kemahatauan Tuhan. Tuhan tahu bahwa Elisa akan jadi penerus Elia, tapi kan Elisa tidak tahu itu, atau minimal kita tidak membaca Elisa dikasih tahu Tuhan ya. Dan Elisa harus memikirkan dari sudut tanggung jawab manusia ya, apa yang harus saya lakukan, apakah saya siap ya, apakah saya mau, apakah saya rindu untuk menjadi penerusnya Elia di sini. Dan pada akhirnya Elia menjawab, dia bilang, yang kau minta itu sukar, katanya ya, sukar untuk memiliki pelayanan yang sehebat Elia ya, dipakai Tuhan sehebat Elia, itu sukar karena Elia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bayangkan dia berdoa minta hujan tidak turun. Jadi suatu kuasa yang luar biasa, dia dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan kematiannya pun luar biasa, bukan kematian bahkan ya, diangkat ke sorga, akhir hidupnya pun luar biasa. Dan apakah seseorang bisa mengulangi yang sama gitu? Ini hal yang sukar, Elia bilang. Dan itu bukan pada akhirnya tergantung kepada Elia sendiri, melainkan tergantung pada Tuhan. Sehingga Elia hanya bilang, oke, itu terserah Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kamu melihat aku terangkat ke sorga, berarti Tuhan mengokohkan, iya, kamu akan menjadi penerus Elia, dalam pengertian Tuhan akan pakai kamu sehebat Tuhan memakai Elia. Ya. Tapi kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka ya berarti Tuhan tidak ini. Dan ini kembali menegaskan, terutama bagi yang hari ini kita mau melayani Tuhan ya. Mungkin kita ada melihat orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam hidup kita. Ya, mungkin kita baca itu dalam sejarah. Anda membaca tentang David Livingstone, Anda membaca tentang Hudson Taylor, Anda membaca tentang tokoh-tokoh baptis ya, yang luar biasa, Obadiah Holmes dan Benjamin Keach dan banyak lagi yang lain. Saudara, Anda membaca dalam sejarah tokoh-tokoh hebat, William Carey dan Adoniram Judson dan lain sebagainya. Atau mungkin ada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang hebat dalam hidup Anda yang Anda tahu, gitu kan, yang Anda kenal pribadi, gembala-gembala sidang Anda dan lain sebagainya. Dan Anda berkata, oh saya mau seperti itu ya. Oke. Doa sama Tuhan. Tapi pada ujungnya ini tergantung pada hubungan kita dengan Tuhan, ya kan?
apakah Tuhan mau memakai kita atau tidak. Dan di dalam 2 Timotius, ya, Paulus berkata, di dalam suatu rumah yang besar ada banyak perabot. Ada yang perabot yang dipakai untuk tujuan yang mulia, ada perabot yang dipakai untuk tujuan yang kurang mulia. Jadi kalau kita mau dipakai untuk tujuan yang mulia, mari kita menguduskan diri kita, Paulus bilang. Ya, jadi ada tanggung jawab manusianya, saudara-saudara. Ada tanggung jawab manusianya. Mari kita menguduskan diri kita. Dan Elisa juga, ya, akhirnya itu tergantung Tuhan. Elisa, apakah kamu punya hubungan dengan Tuhan atau tidak? Dan akhirnya benar, suatu mukjizat yang luar biasa terjadi di sini, ya, bahwa ketika mereka berkata-kata, katanya, tiba-tiba datanglah, ya, kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Wow, luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali. Dan Elisa melihatnya, dia berseru, Bapakku, Bapakku. Ya, mungkin Elisa pada saat ini sepertinya masih orang yang masih muda di sini. Elia mungkin sudah agak tua. Kereta Israel dan orang-orangnya berkuda, katanya di sini. Kereta Israel dan orang-orangnya berkuda. Jadi Elisa menyadari bahwa kekuatan sebenarnya dari Israel adalah Tuhan, adalah hak rohani, dan kita sudah bahas ini di pasal 1 bahwa yang real, yang sejati, realita, sebenarnya ada realita rohani di balik semua yang kita lihat. Nah, itu yang lebih penting bahkan, gitu kan? Suksesnya suatu keluarga misalnya, itu lebih penting masalah rohani mereka daripada finansial mereka. Ya, rumah apa yang mereka miliki, hal-hal luxury apa yang mereka miliki, ya kan? Mobil apa yang mereka pakai. Dan kalau orang dunia hanya bisa, wah, ini keluarga sukses nih, kaya raya, rumahnya gede, dan sebagainya. Tapi ada realita rohani, saudara. Realita rohani ini yang lebih penting. Apakah secara rohani dia kuat, ya kan? Ini lebih penting, lebih penting. Dan saya sudah katakan seperti Israel. Israel mau dia tampak luarnya sehebat apa atau seburuk apa, gitu kan? Yang penting adalah kerohanian mereka. Dan ketika Elisa melihat ini, dia tahu bahwa kekuatan sejati Israel, ya, kereta Israel dan orang-orangnya berkuda adalah kereta api yang mengangkat Elia naik ke sini, ya. Dan demikian juga bagi semua manusia di muka bumi ini sebenarnya, apalagi orang Kristen yang mestinya kita punya mata rohani. Kita harus memahami bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup ini, realita yang sesungguhnya adalah realita rohani. Ya, saya tidak berkata bahwa realita fisik nggak benar. Benar juga, ya, Anda pegang tembok di depan Anda, meja di depan Anda, lantai di depan Anda, itu kan dunia fisik gitu kan, yang bisa Anda lihat, Anda sentuh. Itu real juga, itu diciptakan Tuhan. Tetapi ada komponen rohaninya yang manusia tidak lihat dengan mata fisiknya, gitu kan. Suatu bangsa itu bagus atau tidak bagus, kuat atau tidak kuat, tergantung kerohanian mereka, hubungan mereka dengan Tuhan yang benar. Setiap individu, ya, Anda sendiri, ya, kita masing-masing, sebenarnya kita ini dalam posisi apa? Apakah kita sedang sukses atau tidak sukses? Kuat atau tidak kuat? Nah, bagaimana posisi kita sebenarnya? Sebenarnya yang lebih penting adalah kerohanian kita. Seberapa kita sedang dekat dengan Tuhan saat ini? Seberapa kita sedang melakukan firman Tuhan? Seberapa kita sedang dalam firman Tuhan? Dan seberapa kita sedang melayani Tuhan dalam apapun yang Tuhan suruh kita melayani Dia? Ya, itu lebih penting daripada masalah berapa duit saya sekarang. Ya, berapa apa posisi saya dalam perusahaan, dalam ketenaran dunia ini dan sebagainya. Jauh lebih penting adalah apa yang Tuhan sedang pikirkan tentang saya, gitu. Dan saudara kasih Tuhan, kemudian kita lihatnya, ya, Elia sudah naik ke sorga. Elia naik ke sorga. Wow, berakhirlah pelayanan yang luar biasa. Dan pelayanan Elia begitu luar biasanya, sehingga Tuhan berjanji bahwa di akhir zaman Dia akan kirimkan Elia lagi, seorang Elia yang lain, katanya. Itu nubuat itu ada di dalam Maleaki, ya, Maleaki pasal 4. Tulis sini Maleaki pasal 4 ayat 5 di akhir dari perjanjian lama. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, dan begitu luar biasanya pelayanan Elia
begitu pentingnya, sehingga bayangkan ketika Israel hampir boleh dibilang semuanya sudah mau runtuh ya, secara rohani mereka semuanya akan terhilang. Tapi dengan adanya Elia menjadi mercusuar sehingga ada 7.000 orang lain yang tidak mau menyembah Baal, dan saya yakin 7.000 orang itu dikuatkan oleh Elia. Dan walaupun Elia sendiri perlu kekuatan dari mereka juga, dia juga perlu dikuatkan. Masih ada loh orang-orang lain gitu kan. Karena Elia sempat putus asa, dia pikir dia tinggal sendirian gitu. Tapi saya yakin dengan pelayanan Elia, 7.000 orang ini menjadi dikuatkan. Ya, dan mungkin jumlah mereka bertambah dengan pelayanan Elia yang selanjutnya lagi. Betapa pentingnya seorang Elia berdiri di situ. Dan di akhir zaman menjelang hari Tuhan dahsyat, ya Tuhan bilang, aku akan kirim Elia lagi kepadamu. Nah, Elia di sini Tuhan Yesus pernah berkata bahwa sebenarnya Yohanes Pembaptis ya bisa menggenapi ini ya, bahkan di dalam di dalam Injil. Coba kita lihat di sini ya. Injil Lukas, coba kita lihat Lukas 1 ayat 17. Nah, nubuat mengenai Yohanes Pembaptis ketika dia masih dalam kandungan atau bahkan masih dinubuatkan oleh Tuhan. Tentang Yohanes Pembaptis ya, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Lukas 1 ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka seperti Elia. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Dalam roh dan kuasa Elia. Nah, ini bukan berarti bahwa kayak reinkarnasi ya, bahwa Elia kayak lahir kembali dalam diri Yohanes Pembaptis, tapi roh dan kuasa Elia itu cocok dengan yang tadi kita baca di 2 Raja-Raja ketika Elisa minta, aku mau minta 2 bagian dari rohmu. Nah, itu kan bukan berarti kayak maksudnya kayak pribadi Elia itu masuk menjadi Elisa gitu kan, bukan. Ya, bukan. Tapi tadi itu kita sudah bahas, 2 bagian rohmu itu berarti mewarisi Elia punya pelayanan dan lain sebagainya. Jadi Yohanes Pembaptis juga datang dalam roh dan kuasa Elia. Dia datang dalam pelayanan Elia, dalam kuasa Elia. Dia menjadi seorang tokoh seperti Elia gitu, yang berdiri untuk membalikkan umatnya. Ya, dan Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kalau kamu menerima dia, hai Israel, kalau kamu menerimanya, dialah Elia itu. Ya, tetapi Israel kan menolak Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus disalibkan dan Yohanes Pembaptis mati dibunuh. Sehingga saya percaya bahwa nubuat tentang Elia ini akan digenapi lagi, akan digenapi secara full di masa tribulation nanti sebelum kedatangan Tuhan, dan mungkin ya akan digenapi dalam salah satu dari 2 orang saksi yang di kitab Wahyu itu, ya, juga bukan dalam pengertian reinkarnasi, bukan dalam pengertian bahwa Elia kayak datang lagi, dilahirkan lagi, bukan, tetapi bahwa salah satu dari orang-orang itu akan mewarisi tadi roh dan kuasa Elia dalam pengertian pelayanan dan kuasa Elia, dan yang satu lagi mungkin mewarisi pelayanan Musa begitu. Jadi banyak orang melihat 2 saksi yang di kitab Wahyu itu Musa dan Elia. Saya juga percaya demikian, tapi bukan dalam pengertian Musa dan Elia dalam pengertian pribadi Musa dan Elia kayak lahir lagi, bukan, tapi 2 tokoh yang menyerupai dan mewarisi pelayanan Musa dan Elia begitu. Tapi tokoh yang memang lahir di zaman itu. Oke, kembali lagi ke 2 raja-raja di sini. Waktu kita sangat sempit ya, saudara Tuhan. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi di sini. Kita sedikit overtime untuk yang hari ini. Oke, jubah Elia tertinggal ya, jubah Elia tertinggal dan dipungut oleh Elisa. Dan ini kembali memberitahu kita bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayani Dia, tapi kita sendiri harus mau begitu. Jadi Tuhan bilang, oke, aku kasih kamu kesempatan untuk melayani aku seperti Elia, tapi Elisa harus mengambil keputusan, ya, saya mau mengambil jubah ini dan memakaikannya pada diri aku sendiri, gitu kan? Dan itu yang perlu kita lakukan juga. Kalau misalnya Tuhan mengizinkan kita, oke, kamu boleh melayani aku, tapi harus dari kita juga mau, gitu. Kita mau, oke, saya mau mengambil jubah ini. Dan langsung Elisa diperhadapkan pada suatu masalah, dia harus menyeberang balik sungai Yordan. Dan disinilah kita melihat buktinya. Jadi apakah Elisa benar-benar mewarisi Elia adalah apakah dia punya hubungan yang sama dengan Tuhan, sama dengan Elia, saudara. Dan Elisa mengambil jubah Elia, dia pukul ke air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Dia tidak bertanya, di manakah Elia gitu.
Enggak, ya, Elia sudah pergi. Tapi Tuhannya masih sama. Tuhannya tidak pergi. Sehingga di manakah Tuhan Allah Elia? Jadi pendahulu kita bisa jadi sudah meninggalkan kita. Kita baca kisah-kisah hebat dari misionaris, dari rasul-rasul di Alkitab, dari tokoh-tokoh Kristen yang luar biasa. Namun ketahuilah, mereka sudah tidak ada, tapi Tuhan yang menyertai mereka tetap sama gitu. Tuhan tetap sama dulu, kini, sampai selama-lamanya. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, lakukanlah lagi. Ya. Tuhan, pakai aku seperti Engkau memakai mereka. Dan di manakah Tuhan Allah Elia? Dan ternyata Elisa punya hubungan dengan Tuhan juga. Ini tidak bisa dibohong-bohongin. Anda tidak bisa, ya, Tuhan tidak bisa dibohong-bohongin. Saudara-saudara. Ada orang yang pernah mencoba, ya, masih ingat anak Skewa di situ. Mereka lihat Paulus usir setan. Jadi mereka coba, jangan-jangan bisa kita tiru gitu. Dalam nama Paulus dan Yesus, katanya. Ya, mereka mencoba mengusir setan. Setannya bilang apa? Yesus aku tahu, Paulus aku tahu, kamu siapa? Dan mereka dihajar habis oleh roh jahat itu. Jadi Anda tidak punya apa-apa, Anda coba-coba begitu. Oke, nah akhirnya dia balik. Ada suatu episode yang lucu juga di mana rombongan nabi ini, ya kan, rombongan nabi mereka pikir bahwa jangan-jangan dan perhatikan di ayat 15 itu, roh Elia telah hinggap pada Elisa, mereka bilang. Jadi roh Elia telah hinggap pada Elisa, sekali lagi bukan berarti bahwa Elia tiba-tiba masuk ke dalam Elisa gitu, kayak dikuasai roh jahat gitu, kayak dikuasai, bukan. Tapi sekali lagi bahwa kuasa dan pelayanan Elia dan roh Tuhan yang memakai Elia, sekarang roh itu ya ada pada Elisa begitu. Oke, dan yang lucunya adalah rombongan nabi ini berpikir bahwa jangan-jangan Tuhan angkat Elia lalu dijatuhkan entah di mana. Ini suatu konsep yang sangat aneh sekali ya. Sehingga mereka mendesak-desak Elisa sampai memalukan, katanya, bahwa ayo kita cari dia. Elisa tahu bahwa Elia nggak ada di situ lagi, dia sudah diangkat. Tapi mungkin mereka nggak tahu lah ya, katakan sampai memalukan ya. Tapi akhirnya disuruh cari, mereka tidak ketemu. Dan Elisa bilang, bukankah telah kata kamu jangan pergi gitu. Dan ini mengantar kita pada suatu transisi, suatu pelajaran berikutnya adalah betapa pentingnya kita mengindahkan firman Tuhan. Firman Tuhan di zaman itu ada di mulut Nabi. Jadi mestinya rombongan Nabi ini mendengarkan kata-kata Elisa. Dan sebenarnya ini menunjukkan betapa mereka tidak siap untuk menjadi penerus Elia ya. Dan benar Elisa yang siap. Karena semua rombongan Nabi ini kan muridnya Elia. Dan mestinya mereka punya, tapi mereka membuktikan mereka tidak punya kerohanian yang cukup ya untuk menjadi pewaris. Dan sebaliknya Elisa lah yang memang cocok untuk menjadi pewaris dari Elia di sini. Karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, gitu. Firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Elisa di sini. Tapi kita melihat apa efeknya kalau seseorang mengindahkan firman Tuhan. Nah, ini ada di ayat 19 sampai 22. Kita melihat Tuhan memakai Elisa dengan hebat seperti dia memakai Elia. Kita baca, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa. Kota mana? Kota Yeriko di sini ya. Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti Tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Ya, jadi ini suatu mukjizat di sini yang tercatat bagi kita. Di kota Yeriko airnya tidak baik katanya. Nah, mungkin karena masih ada kutuk dari Tuhan. Ingat, Tuhan pernah mengutuk Yosua ya, memberikan kutuk atas kota Yeriko, siapa yang membangunnya kembali ya, dengan harus membayar harga anak sulung dan anak bungsunya, dan itu terjadi di zamannya dinasti Omri, saudara-saudara. Dan ada yang membangunnya kembali, yaitu Hiel. Dan memang anak sulungnya dan anak bungsunya mati sepertinya di situ. Tapi barangkali masih ada semacam kutuk di sini sehingga airnya tidak baik dan mempengaruhi kesehatan orang, terutama bayi. Ya, tetapi melalui pelayanan Elisa, masalah ini diselesaikan. Ya, taruh garam ke pinggan lalu dilempar ke air. Tentu bukan masalah garamnya dan lain sebagainya. Ini hanya suatu simbolisme bahwa Tuhan melalui nabinya
melalui firman Tuhan yang ada di mulut nabi di sini. Kenapa Tuhan mengokohkan nabi dengan tanda-tanda? Nah, kita akan melihat Elisa melakukan banyak sekali tanda, ya. 14 tadi kalau saya tidak salah hitung. Ada orang yang bilang ya, Elia 7 mukjizat, Elisa 14 mukjizat. Ini salah satu yang pertama. Kalau kita bisa juga kita hitung tadi yang menyeberangi sungai Yordan itu pertama. Ini yang kedua mungkin. Dan kenapa Tuhan kasih nabi-nabi mukjizat yang luar biasa? Karena mereka sedang menyampaikan firman Tuhan, suatu pewahyuan yang baru. Dan itu juga alasannya mengapa rasul-rasul Tuhan berikan karunia melakukan mukjizat, karena mereka sedang menuliskan Alkitab, pewahyuan yang baru begitu. Jadi hari ini kita yang sedang tidak ada pewahyuan baru lagi karena kanon sudah selesai, kita tidak akan ada rasul lagi atau nabi, ya. Karena kanon sudah selesai. Tuhan ingin kita belajar dari Alkitab, saudara. Bukan berarti tidak ada mukjizat. Saya sangat percaya ada mukjizat hari ini. Tapi tidak ada lagi orang yang punya karunia melakukan mukjizat, ya. Tuhan tetap bisa melakukan mukjizat dan Tuhan masih melakukan mukjizat. Tapi tidak lagi memberikan ke satu orang, misalnya nabi nih atau rasul nih. Ini saya kasih kamu karunia melakukan mukjizat. Itu tidak lagi demikian, saudara. Oke, kita baca lagi ayat yang kedua 3-25 sekarang. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia, serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Nah, ini episode yang kadang-kadang diserang oleh banyak orang, ya. Banyak orang berkata, wah ini kadang-kadang mereka menyerang Elisa, dan dengan itu mereka menyerang Tuhan juga sebenarnya. Mereka tidak belajar dari peristiwa ini. Dan mereka bilang Elisa jahat di sini. Masa anak-anak cuman main-main doang dihukum mati oleh Elisa begitu. Tapi ada beberapa hal di sini, ya. Pertama, dia sedang ke Betel. Jadi kan dia ke Yeriko, dari Yordan ke Yeriko, Yeriko ke Betel. Sepertinya menelusuri kembali. Tadi kan dia dari Gilgal ke Betel, ke Yeriko, ke Yordan. Sekarang balik lagi, Yordan ke Yeriko, ke Betel di sini. Dan rupanya ke Betel itu dia agak sedikit naik. Lalu keluarlah anak-anak dari kota itu. Nah, kata untuk anak-anak di sini dalam bahasa Ibraninya adalah Na'ar. Na'ar ini bisa dari anak kecil, bisa juga sampai pemuda. Bahkan Na'ar itu kalau belajar Ibrani dasar sering diterjemahkan young man, ya, pemuda atau remaja begitu. Dan kita tahu ini bukan anak kecil, jelas bukan bayi. Bayi nggak bisa bicara, bukan juga balita, bukan juga anak-anak di bawah 10 tahun. Mengapa kita tahu begitu? Karena mereka ada 42 orang sekaligus, saudara. Nggak ada 42 orang anak balita atau anak umur 10 tahun ke bawah itu ngumpul jalan bareng gitu, nggak ada seperti itu. Ini adalah remaja atau bahkan pemuda-pemuda, ya. Kita bahkan bisa bilang mereka ini kayak gerombolan anak muda yang nggak bener gitu, ya, gerombolan anak muda yang nggak bener. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengejek Elisa, naiklah botak, naiklah botak. Ya, nomor satu bisa jadi Elisa memang botak, bisa jadi, ya. Dan berarti kontras dengan Elia, karena Elia kan banyak bulunya sepertinya banyak bulu karena dia pakai jubah segala macam dari kulit. Elisa botak begitu. Naiklah botak, naiklah botak. Ini bisa mengacu pada bahwa dia mendaki naik ke Betel. Bisa juga adalah suatu ejekan terhadap mereka tahu Elia atau tersebar kabar bahwa Elia naik ke sorga. Jadi naiklah botak maksudnya, Elisa, kenapa kamu tidak menghilang saja gitu bersama dengan Elia gurumu begitu. Dan ingat, Betel adalah pusat penyembahan berhala pada waktu itu. Jadi bisa jadi, ya, sepertinya anak-anak muda ini adalah anak-anak yang menentang Tuhan, menentang pelayanan Elia dan Elisa, dan mengejek Elisa bahwa kamu tidak welcome di Betel karena kamu nabi Tuhan, sedangkan kita menyembah lembu emas yang di Betel ini. Dan mereka mengejek dia. Dan ejekan terhadap Elisa di sini adalah serangan terhadap Tuhan, serangan terhadap firman-Nya. Lalu ada yang bertanya, tapi wah, kok sampai ini ya, sampai beruang segala macam, berat sekali hukumannya. Namun kita harus paham bahwa Elisa tidak punya kuasa terhadap beruang. Yang punya kuasa terhadap beruang adalah Tuhan gitu. Jadi ketika Elisa mengutuk mereka, apakah kutuknya kena atau tidak kan tergantung Tuhan, saudara. Dan Tuhanlah yang memberikan hukuman di sini. Dan kita jangan sok lebih hebat dari Tuhan, gitu kan? Seolah-olah kita lebih tahu situasinya. Tuhan lebih tahu situasinya. Tuhan lebih tahu apa yang pantas.
Dan dia mengutus 2 ekor beruang untuk mencabik-cabik 42 orang anak. Nah, menarik bahwa tidak dikatakan membunuh ya, tapi mencabik-cabik. Itu bisa berarti mereka mati, bisa juga berarti mereka luka-luka. Ya, jadi apapun itu, ini adalah suatu hukuman dari Tuhan yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita jangan kita meremehkan Tuhan, jangan kita tidak takut akan Tuhan. Ada banyak orang yang menantang Tuhan, saudara. Menantang Tuhan. Saya masih ingat waktu kapal Titanic dibuat, ada orang yang sombong berkata bahwa ya Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Wow, itu menantang Tuhan dan tenggelam langsung. Bahkan di Alkitab sendiri di 1 Raja-Raja, masih ingat nggak? Tentara Aram berkata bahwa Israel menang karena Allah mereka Allah gunung. Dan Tuhan langsung bilang sama Ahab, walaupun Ahab raja yang jahat juga, tapi Tuhan bilang karena mereka bilang aku Allah gunung, aku akan serahkan mereka lagi ke tanganmu. Gitu. Saya ada membaca beberapa hal, misalnya ada seorang di Brazil namanya Tancredo Neves, dia adalah presiden Brazil, ya, dan calon lah capres salah satu capres di Brazil itu, dan dia sepertinya dia akan menang, ya, dan dia kampanye presiden dan sebagainya, dan dia berkata, ya, wow, kalau saya di pemilu nanti dapat 500.000 suara katanya, Tuhan pun tidak akan bisa halangi saya jadi presiden. Wow, hebat sekali dia, berani sekali dia ngomong gitu ya. Kalau dia dapat suaranya, katanya Tuhan pun tidak bisa halangi dia jadi presiden. Dan memang waktu pemilu dia menang, dia dapat suaranya. Tapi dia sakit 1 hari sebelum naik jabatan, sebelum disumpah. Dia sakit dan dia mati, saudara. Itu kebetulan atau apa, saudara? Masih dari Brazil, saya pernah membaca suatu cerita katanya. Ada sekelompok muda-mudi yang meninggalkan Tuhan dan tidak peduli Tuhan, ya, mereka sering mabukan. Lalu mereka pergi menjemput seorang teman mereka, ya, dan seorang teman perempuan, ya, dan ibu dari remaja perempuan ini menangis dan menasihati anaknya, jangan pergi ya. Ini teman-teman kamu ini mabuk-mabukan terus dan kamu harus ingat Tuhan katanya, ya. Tapi remaja perempuan ini tidak peduli dan dia bilang, aduh, masa bodoh dengan Tuhan, ya. Dan ketika perempuan itu masuk ke mobil teman-temannya yang mabuk-mabukan yang menjemput dia, ibunya bilang, ini biarlah Tuhan beserta kamu. Dan apa kata remaja perempuan ini? Remaja perempuan ini berkata begini, ya Tuhan mau ikut ya, boleh, tapi hanya di bagasi, katanya, di bagasi mobil, karena di sini sudah penuh, katanya, penuh orang. Jadi dia meledek Tuhan, meledek iman ibunya. Beberapa jam kemudian secara tragis, ya, terjadi suatu kecelakaan, dan di mobil itu, ya, semua orang mati. Kecelakaannya luar biasa, mobilnya terbanting-banting, semua orang mati, ya, dan mobilnya rusak parah. Tetapi satu hal yang luar biasa adalah para polisi dan investigator menemukan ternyata bagasi mobil itu masih utuh. Dan mereka heran karena mobil itu terbanting-banting sampai rusak parah, sampai semuanya mati dalam, tapi kok bagasinya utuh. Nah, mereka buka bagasinya, ternyata bagasinya ada sedang bawa telur, saudara sekalian. Dan telurnya tidak ada yang pecah. Wow. Dan apa yang perempuan itu katakan, ya, Tuhan boleh ada di bagasi, katanya. Dan mungkin Tuhan mau tunjukkan di sini, oke, kalau kamu mau aku melindungi bagasinya, aku bisa. Tapi kamu tidak mau aku melindungi kalian yang lain, oke, silakan, gitu ya. Dan ya, sekali lagi kita jangan main-main dengan Tuhan, jangan main-main dengan firman Tuhan, ya, dengan hamba-hamba Tuhan. Nah, kadang-kadang kita harus hati-hati ya, karena ini disalahgunakan juga. Kadang-kadang ada pendeta-pendeta karismatik, kalau dia dikritik doktrinnya, mereka bilang, jangan melawan hamba Tuhan. Saudara, bukan melawan hamba Tuhan kalau kita menguji, ya, misalnya seorang hamba Tuhan yang salah doktrinnya, yang berbuat dosa dan sebagainya, ya kita harus uji sesuai dengan firman Tuhan, boleh ya. Dan itu harus kalau ada hamba Tuhan yang menyimpang, doktrin yang menyimpang, kita harus bilang, Pak, doktrin kamu menyimpang, ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita jangan menghina hamba Tuhan hanya karena dia melayani Tuhan, ya. Dan dengan demikian kita menyerang Tuhan. Dan kita jangan mengecilkan orang-orang yang melayani Tuhan. Jadi ini adalah hal yang penting sekali, menjadi pelajaran bagi kita. Ya, jadi banyak sekali yang tadi sudah kita bicarakan. Saya harap ini semua berguna bagi kita. Saya undur diri dulu. Sampai ketemu di seri selanjutnya. Sampai berjumpa. Maranatha.